Haleluya. Berjumpa lagi sahabat gembala. Kali ini kita akan melanjutkan episode pendalaman Alkitab serial Firman-Nya Hidupku. Dan hari ini kita akan masuk dengan tema iman mengerjakan kesalehan di milenium yang ke-6. Mari kita akan memulainya diawali dengan doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan bagi kami, memberikan kami kembali kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Bekerjalah dalam hidup kami, Roh Kudus-Mu berkarya, memberikan kami pengertian, sehingga lewat pembelajaran Alkitab malam hari ini, kami semua kembali diberkati oleh Tuhan, dibuka wawasannya, dibangun imannya untuk bertumbuh di dalam Engkau. Kami memulai pendalaman Alkitab saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat gembala, kembali kita akan melanjutkan pembelajaran Alkitab kita, melanjutkan tema-tema sebelumnya, dan hari ini kita masuk di milenium ke-6 pembagian waktu yang kedua, dan kita akan masuk 400 tahun yang pertama, yaitu kira-kira di abad 15 sampai yang ke-17. Nah, pada periode ini perkembangan iman kemudian kita akan lihat pada tokoh-tokoh iman di dalam sejarah iman yang menghasilkan prinsip kesalehan. Dan kemudian kita akan lihat peristiwa-peristiwa ini di periode penting dan sejarah waktu yang ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu Martin Luther, yang kedua adalah gerakan Anabaptis, yang ketiga adalah pengakuan iman Westminster, dan Yakub Spener. Kita akan membahas peristiwa-peristiwa ini bersama kami, saya Pendeta Agustini, dan juga bersama Pak Gem, Bapak Pendeta Haniel van de Krok. Kita akan kupas dan bahas tema ini. Harapan kami, sahabat gembala semakin bertumbuh dan semakin dewasa dalam pengenalan kepada Tuhan melalui firman-Nya. Karena slogan kami, orang benar hidup oleh firman. Saatnya kita berpetualang menjelajahi Alkitab. Pak Gem, kita mau lihat 4 peristiwa penting nih di era milenium pertengahan pembagian waktu yang kedua ya. Mungkin Pak Agam bisa menjelaskan nih peristiwa-peristiwa penting ini, ada hal yang kemudian terjadi yang mempengaruhi perkembangan iman sehingga sampai kemudian tokoh-tokoh atau peristiwa ini berpengaruh penting dalam sejarah iman. Ya, kenapa kita pilihkan 4 materi ini ya, 4 bahasan ini? Karena dilihat dari urutan peristiwa-peristiwa ketika kita membahas milenium kelima ya, mengenai turunnya Roh Kudus, lalu kemudian pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan para rasul. Karena ada dua firman yang menjadi acuan dari pekerjaan Tuhan dan bahkan pekerjaan iman itu sekiranya akan berkembang gitu ya di dalam 2 milenium ke depan gitu ya, setelah pekerjaan Roh Kudus itu turun, yaitu firman Tuhan dari Yesus sendiri bahwa mereka atau murid-murid ini harus mengajarkan segala sesuatu yang telah mereka dengar gitu ya dari Yesus gitu. Jadi ajarkan mereka untuk melakukan apa yang telah diajarkan gitu. Lalu yang kedua adalah perkataan dari Rasul Petrus. Setelah Roh Kudus menguasai hidupnya, Petrus berkata bahwa Yesus Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi kalau dilihat linearitasnya, maka tentu kita harus pilih beberapa peristiwa-peristiwa di dalam 2 milenium terakhir ini ya, sebutlah. Sampai dengan nanti kedatangan Tuhan ini kita sebutkan. Tema-tema atau peristiwa-peristiwa yang memang punya keterkaitan langsung atau linearitas langsung dengan dengan ya sebutlah harapan-harapan Tuhan ya melalui firman Tuhan yang tadi. Walau memang
banyak tentu ya peristiwa-peristiwa di dalam kurun waktu milenium 5 dan 6 ini kan di dalam sejarah gereja. Nah, kenapa kita angkat pertama Martin Luther? Karena sejak gereja sudah dikuasai oleh negara gitu ya, sejalan dengan pertobatan Konstantin itu abad yang ketiga ya, waktu lalu kita bahas. Maka gereja ini kan boleh dikatakan hampir selalu menjadi alat politik atau bahkan sebaliknya, yaitu gereja yang bermain politik begitu ya, sehingga pejabat-pejabat gereja pun turut di dalam satu kebijakan-kebijakan hanya untuk memperkuat kekuasaannya. Nah, pada masa Martin Luther itu kan kita kenal di dalam sejarah ya, bahwa gereja barat itu sudah sangat dikuasai dengan pengampunan dosa, surat pengampunan dosa atau yang dikenal dengan indulgensi, yang menjamin, sebutlah begitu ya, bahwa orang-orang yang sudah menuliskan pengakuan dosanya, jadi bukan pengakuan dosa secara verbal ini, secara tertulis justru, maka mereka selayaknya lah akan mendapatkan sorga, kan gitu. Tapi kan kemudian terjadi praktek-praktek penyimpangan ya, yang boleh katakan sangat kotor sekali, yaitu bahwa surat-surat pengakuan dosa itu kemudian dijual ya. Mungkin pertanyaannya, memang kalau dijual apakah laku? Justru ketika gereja Roma menetapkan ada satu sebutlah satu imam begitu, yang pintar sekali memang mempropagandakan atau menjual surat pengampunan dosa ini sebagai satu bentuk juga perhatian gitu, bentuk doa bahwa kalau surat pengakuan dosa ini kamu beli, maka otomatis orang-orang yang mengaku dosa ini yang tidak lain adalah suamimu sendiri mungkinkah, pokoknya yang punya ikatan kerabatkah, gitu. Itu tentu akan semakin dilapangkan untuk masuk ke surga. Nah, begitulah kira-kira. Jadi kalau engkau beli ini lalu kemudian engkau menyimpannya atau engkau membakarnya, maka uang itu nanti akan kami pakai untuk membangun gereja. Nah, gitu loh. Jadi surat pengakuan dosa itu dijual dengan dalih supaya duitnya dapat dibangun gereja. Nah, gereja pusat Roma tentunya yang dimaksud gitu. Nah, praktek inilah sebenarnya yang semakin saya katakan semakin kotor ya. Walaupun penyimpangan itu sendiri sudah kotor sebetulnya. Nah, ketika Martin Luther kemudian sudah menjadi seorang yang sebutlah matang gitu di dalam berteologi ya, walaupun memang dia juga sedang berperang di dalam batinnya ya tentang tentang pengampunan dosanya, tentang keselamatannya gitu. Tetapi ada usaha lah untuk setidaknya untuk meluruskan meneruskan keadaan ini. Jadi berawal dari satu perenungan Martin Luther sendiri, ini di tahun 1510 ya, 7 tahun sebelum peristiwa yang dikenal dengan reformasi itu. Martin Luther berkata di dalam hatinya, sekalipun saya seorang teolog, saya seorang pelayan Tuhan, saya berdiri di hadapan Tuhan, tapi apakah mungkin saya betul-betul benar di hadapan Tuhan? Gitu. Dan apakah jasa-jasa saya sebagai seorang guru, seorang pengkhotbah begitu, itu bisa sudah cukupkah membujuk Tuhan gitu ya, untuk kemudian memberikan semacam pintu sorga kepada saya? Nah, itu paling tidak itulah yang terus digumul oleh Martin Luther. Sehingga ketika dia merasa tidak puas, lalu dia pergi bahkan ke Roma, lalu dia menapaki tangga dari satu gereja di sana yang diyakini katanya juga pernah ditapaki oleh Yesus. Dia berdoa di setiap anak tangga hanya untuk mendapatkan satu keyakinan gitu, bahwa karena itulah dia akan selamat gitu. Tapi karena dia sendiri belum merasa terkonfirmasi, dan dia
merasa bahwa dia belum yakin selamat, maka dia pulang kembali gitu ya, ke kotanya tempat di mana dia belajar. Dia pulang kembali ke Jerman tentunya. Dan dalam 5 tahun, jadi kalau tadi kan 1510, berarti ini 1515. Setelah dia selesaikan doktor teologinya, begitu. Barulah kemudian dia mengambil waktu untuk belajar kitab Roma. Nah, dalam 2 tahun itu, dari tahun 1515 sampai 1517, dalam 2 tahun itulah ketika dia mulai belajar kitab Roma, dia menemukan kemudian satu kebenaran yang mengkonfirmasi itu jawaban yang dia tunggu, yaitu di dalam Roma pasal 1. Coba kita lihat ya, Roma pasal 1. Jadi disinilah justru yang bisa kita lihat sebagai momen dari perkembangan iman itu memang betul-betul mengarah kepada kebenaran ya. Di dalam Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman, gitu loh. Nah, mengapa kemudian kita pilihkan materi ini yang kita angkat gitu? Mungkin sahabat gembala perlu mengingat kembali ketika belajar periode milenium kedua tentang Abraham yang juga dibenarkan karena imannya, kan begitu. Nah, bukankah ayat ini pada akhirnya juga berbicara dengan kekuatan yang sama kepada pembaca-pembacanya, termasuk Martin Luther pada waktu itu, bahwa orang bisa kok dibenarkan oleh Tuhan hanya dengan imannya. Nah, disitulah muncul dari satu konfirmasi Martin Luther yang selama 5 tahun atau bahkan lebih itu dicari-cari jawabannya. Dia sudah belajar banyak, tapi dia merasa bahwa dia belum cukup benar di hadapan Tuhan. Dengan perenungan selama 2 tahun itu, jadi perlu 2 tahun loh ya. Sudah jadi doktor teologi pun gitu ya, tetap perlu belajar banyak gitu. Baru kemudian dia temukan satu kepastian bahwa di dalam keadilan Allah itulah sebenarnya kebenaran itu. Yaitu apa keadilan Allah itu di dalam kebenaran, bahwa melalui iman seseorang, gitu, maka Allah kemudian melihat kesungguhan, ketekunan seseorang, gitu ya, motivasi segala macam, sehingga Allah kemudian akan memberikan belas kasihan yang menyatakan seseorang itu benar. Jadi tidak perlu orang itu harus mendapat pengakuan sekian orang bahwa dia memang sudah benar, tidak berdosa lagi. Nah, karena itulah dia mengkritik kebijakan indulgensi itu. Tidak perlu menulis surat pengampunan dosa, cukup ucapkan saja kepada Tuhan, gitu. Kan Tuhan yang akan membenarkan seseorang, gitu. Walaupun ditulis, gitu, dia ungkapkan gitu, walaupun ditulis sampai sekian belas halaman, kalau Tuhan tidak berbelas kasihan, apakah Paus bisa memberikan pengampunan? Nah, itu. Dari situlah, yang kita angkat dalam peristiwa Martin Luther ini sebenarnya bukan tokohnya ya, bukan kita mengagungkan bukan semangat Lutherannya, bukan. Tetapi bahwa ada seorang atau tokoh iman, kan kita selalu garis bawah itu ya. Bahwa di dalam sejarah iman selalu ada tokoh-tokoh iman yang akan memperlihatkan perkembangan iman, gitu. Nah, yang bisa kita tarik dari peristiwa Martin Luther ini adalah satu orang tokoh iman ini. Kita sebut dia tokoh iman juga. Kenapa? Karena dialah yang akhirnya dapat memahami dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hanya membaca kitab Roma selama 2 tahun. Bayangkan itu. Jadi sahabat gembala, dengan gini kita belajar juga ya. Lepas dari kontroversi mungkin soal ajaran Luther, itu kita kesampingkan dulu. Tapi bahwa ada satu fakta, satu kesaksian seseorang yang karena imannya tekun belajar kitab suci, bahkan satu kitab selama 2 tahun, akhirnya mendapatkan sebuah kepastian tanpa bantuan orang lain, gitu. Dan ini kan akan menjadi juga sebuah spirit harusnya kepada kita. Kalau kita setidaknya mencoba melakukan hal yang sama, kita tekun dengan firman Tuhan, bukankah Yesus sendiri yang berkata, gitu, kuduskanlah mereka
dalam firman-Mu, gitu. Jadi karena firman Tuhanlah iman bukan hanya bertambah, tapi iman juga pada akhirnya dihargai oleh Tuhan sebagai satu kebenaran. Gitu. Oke, jadi kalau kita lihat pada dasarnya ya Pak Agem, dari peristiwa Martin Luther ini kita menyadari bahwa kepastian keselamatannya ketika dia sudah mempelajari Alkitab begitu ya. Dan ada satu bagian yang cukup menarik sebenarnya ya, dari ketekunan seorang Martin Luther kemudian menghasilkan sebuah kesalehan dalam hidupnya ya. Saya teringat satu ayat di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-6 ya. Mari sahabat gembala kita lihat sama-sama ayat ini. 2 Petrus 1 ayat yang ke-6. Dan kepada penguasaan diri, ketekunan dan ketekunan kesalehan. Kalau kemudian kita lihat ini juga biar memacu kita gitu ya Pak Agem. Baik, kita akan lanjut pada bagian yang kedua yaitu gerakan Anabaptis. Kalau Martin Luther lebih menekankan peristiwa pentingnya adalah dia bisa merenungkan firman Tuhan lalu mempelajarinya, dia menemukan kepastian keselamatannya. Untuk gerakan Anabaptis ini apa bagian pentingnya gitu yang kemudian bisa diambil untuk kita bisa melihat perkembangan iman yang terjadi. Ya, gerakan Anabaptis ini sendiri sebenarnya adalah satu gerakan yang dibuat gitu ya oleh penganut reformasi dari negara tetangganya Luther. Kalau Luther kan Jerman. Lalu rupanya semangat reformasi ini sampai kepada negara tetangganya yaitu Swiss. Nah, ada seorang tokoh ya, kita sebut mirip-mirip dengan Martin Luther juga ya, namanya Ulrich Zwingli. Tapi kali ini kita tidak melihat si tokoh ini. Kita melihat dari efeknya gitu ya. Gerakan yang kemudian terbentuk oleh karena semangat reformasi dari Zwingli juga. Hanya saja mengapa kita lebih tendensi kepada lebih menekankan kepada gerakan Anabaptis? Sebab ini sudah sebutlah kalau tadi Luther kita lihat dari sebutlah dari riak kecil gitu ya, seperti kita lempar batu baru gelombang kecil. Gerakan Anabaptis ini sudah gelombang besarnya gitu. Nah, keunikan dari Anabaptis ini adalah mereka menginginkan supaya gereja itu dapat terpisah dengan negara. Karena selama ini kan gereja dikuasai oleh negara. Supaya ada otonomi gereja yang tidak lagi menjadi alat kekuasaan. Tetapi memang ya harus diakui ya, selalu semua semangat ini kadang-kadang awalnya baik, tapi ujung-ujungnya bisa menjadi tidak baik. Memang harus diakui bahwa ada sih yang sedikit tidak baik dari kelompok ini. Walaupun ada juga baiknya, gitu. Tapi ya kita lihat yang baik-baik sajalah ya. Sebab kalau yang tidak baik ya ujung-ujungnya kita tidak akan pernah menemukan yang sempurna gitu. Saya uraikan dulu yang memang menjadi sebuah kekuatan berita dari gerakan ini. Yang positifnya itu adalah satu, bahwa mereka menginginkan gereja lepas dari kekuasaan negara. Tapi betul-betul hanya tendensi atau hanya berpegang pada Roh Kudus. Nah gitu loh. Jadi semangat ini yang boleh saya katakan kembali linier dengan gereja mula-mula. Ya. Yang memang ketika Roh Kudus boleh dikatakan masih mengambil alih gitu ya, masih menjadi satu kekuatan gitu yang menguasai orang-orang percaya pada masa itu. Gitu. Maka boleh dikatakan tidak ada orang yang muncul seperti menjadi pahlawan baru atau pemimpin baru. Baru kemudian masa-masa berikutnya lah terjadi kemudian hal-hal yang lain gitu, hal-hal yang aneh-aneh. Nah, gerakan Anabaptis ini sebenarnya mencoba untuk kembali kepada gereja mula-mula. Kalau saya melihatnya gitu ya. Di samping itu mereka juga menginginkan agar orang-orang di kelompok mereka dibaptis ulang. Loh, kenapa dibaptis ulang? Karena mereka menganggap ketika waktu mereka awal dibaptis, pada saat mereka percaya, yang membaptis itu adalah pejabat-pejabat gereja yang sudah termakan dengan
apa ya, sebutlah termakan dengan tercemar dengan politik lah begitu. Jadi mereka anggap ya tidak sah gitu. Nah, hanya yang saya katakan yang menjadi salahnya itu mereka seolah jadi terlampau radikal. Radikalnya itu begini. Tadi kan mereka ingin gereja lepas dari negara. Tapi mereka juga tidak ingin gereja diperintah oleh pejabat negara. Pejabat gereja. Artinya mereka ingin gereja itu diperintah oleh mereka sendiri gitu. Mungkin ini yang kemudian nanti dikenal dengan kongregasi istilahnya itu ya, artinya gereja itu dipimpin oleh jemaat, jemaatlah penguasanya gitu. Tidak boleh ada pendeta, uskup kah, imam kah, semua jemaat, apa-apa jemaat. Ya, baiknya adalah mereka mau ngikut gereja mula-mula gitu loh. Karena Roh Kudus yang mereka anggap itu bisa bicara kepada semua orang, nggak harus kepada pemimpin gereja. Ya, itu jadi salah mereka. Akhirnya mereka melawan kebijakan, bukan hanya melawan pemimpin negara, tapi juga melawan pemimpin gereja, gitu kan. Lalu yang kedua, yang juga menjadi salah, ketika mereka ingin dibaptis ulang, mereka juga tidak ingin dibaptis oleh para pejabat gereja. Ya, karena kan pejabat gereja dianggap juga bukan produk dari Roh Kudus. Apa yang mereka lakukan? Mereka saling membaptis sendiri, gitu. Jadi sebenarnya itu tidak ada di Alkitab tuh, membaptis sendiri karena mereka anggap bahwa toh kita ini semua adalah wakil-wakil Tuhan, gitu. Tetapi setidaknya kenapa kita angkat gerakan Anabaptis ini adalah gerakan untuk kembali kepada gereja mula-mula, gerakan untuk kembali kepada otonomi gereja yang hanya betul-betul dikendalikan oleh Roh Kudus. Tapi ya itulah namanya manusia. Seringkali hasratnya besar, tetapi egonya juga masih tinggi, gitu loh. Nah, cuman kenapa ini kita angkat bahwa di dalam satu periode sejarah iman ada ternyata satu kelompok. Kalau tadi Martin Luther kita lihat hanya satu orang, tapi ini kepada satu kelompok yang artinya kan sudah berarti orang banyak ini ya, bisa menyatukan visi bersama gitu, yang menginginkan bahwa kembalinya Roh Kudus, supremasi Roh Kudus yang akan memimpin gereja. Nah, ini kan yang tadi kita lihat, kenapa kita pilihkan ini, kita jadikan pokok bahasan. Kita ingin lihat ini linearitasnya dari pekerjaan Roh Kudus di awal milenium kelima. Nah, itu cukup menarik memang kalau kita perhatikan dari gerakan yang pertama Martin Luther ini dari gerakan awal seorang tokoh lalu kemudian berkembang menjadi gerakan kelompok begitu ya, dan ini menyatakan sebenarnya pergerakannya semakin berkembang, tetapi pada realitanya awalnya adalah gerakan yang fokus kepada Allah, tetapi di gerakan yang kedua ini kita lihat ternyata lebih pada manusianya. Itu kelemahan-kelemahannya. Tapi ini juga menjadi pertanyaan mungkin kalau kita lanjutkan di gerakan yang ketiga, yaitu gerakan Westminster ya. Mungkin di gerakan ini apakah juga lebih berkembang atau kemudian juga mengalami penurunan? Menurut Pak Gem gimana? ya, pengakuan Westminster ini sebenarnya adalah produk dari sebuah pertemuan gitu ya, dari para pemimpin gereja di Inggris. Jadi kalau kita tadi bicara Martin Luther, lalu kemudian Anabaptis, itu kan wilayah masih di Eropa Barat, ya kita bilang begitu. Nah sekarang sudah ke Eropa Utara nih ya, sudah ke atas gitu, sudah ke Inggris. Ya. Tapi sebenarnya semangatnya sih sama. Ya kalau Anabaptis itu semangat bagusnya adalah ingin dikendalikan oleh Roh Kudus, walaupun toh ada juga faktor manusia yang juga egonya juga ingin dianggap, nah gitulah ya. Dan itu kan pembelajaran buat kita juga. Jangan-jangan di masa ini kita pun begitu gitu ya. Sok-sok pengen dikendalikan Roh Kudus, tapi ego juga nggak bisa dikendalikan ya itu. Nah itu perlu kemudian menjadi perenungan gitu. Nah kalau kita bicara yang ketiga ini tentang satu pertemuan di kota Westminster yang kemudian akhirnya keluarlah sebuah produk pengakuan iman yang dikenal dengan pengakuan iman Westminster. Sebenarnya muncul juga dari sebuah perenungan tanda tanya pada orang-orang di Inggris ya. Kalau tadi kan Jerman dan Swiss ya yang agak di bawah, ini sudah Eropa Utara yang sudah lebih ke atas. Apa yang jadi pertanyaan mereka gitu loh, sebenarnya
kita harus percaya kepada siapa? Perkataan uskup, perkataan pendeta, perkataan pengkhotbah, atau perkataan Alkitab sendiri, gitu. Jadi itulah boleh katakan pertanyaan-pertanyaan dasar, gitu lah. Tapi ini kan menunjukkan sebuah perkembangan iman, bahwa mereka tidak serta-merta berkata yes, gitu ya. Belum tentu, walaupun itu adalah pemimpin gereja. Toh mereka juga manusia, gitu. Nah, yang kita lihat pada akhirnya dari hasil pertemuan di kota Westminster itu, muncullah kemudian satu pengakuan yang sangat dikenal sekali di dalam dunia sejarah gereja, gitu, yaitu pengakuan iman Westminster. Walaupun nanti kalau diusut-usut ya sahabat gembala belajar, memang pandangan orientasi pemikiran dari pengakuan iman Westminster ini memang berbau Calvinistik, gitu ya, yang artinya Protestan tapi versinya Calvin, bukan versinya Luther lagi, gitu, lain lagi. Tapi setidaknya ya, yaitu yang gitu-gitu kita abaikan lah ya. Ini kan kita berusaha belajar tentang perkembangan iman yang dibuktikan di dalam kehidupan seorang tokoh iman, kan begitu. Bahwa muncullah kemudian 3 azas gitu, atau 3 kepercayaan dasar dari pengakuan iman ini yang kemudian menjadi sebuah perenungan serius pada abad-abad berikutnya. Pertama adalah tentang otoritas Alkitab. Jadi mereka percaya bahwa Alkitab itu yang paling benar. Bukan perkataan uskup, bukan perkataan pengkhotbah, bukan perkataan imam, gitu. Bukan pengajaran itu sendiri, tapi firman, gitu. Jadi mereka berasumsi bahwa orang bisa salah, gitu. Tapi Alkitab tidak akan bisa salah. Maka kalau terjadi kemudian kesalahan pemahaman Alkitab, berarti itu bukan pada kesalahan Tuhannya, itu kesalahan pada manusia. Artinya mereka sudah mulai menyadari bahwa sehebat apapun manusia itu tetap tidak akan mungkin bisa benar kalau bukan Tuhan yang membenarkan. Nah, kan ini sebenarnya masih senada dengan gerakan yang Luther tadi ya, 100 tahun sebelumnya, begitu loh. Nah, terus yang kedua, mereka mulai percaya tentang takdir, gitu. Bahwa semua manusia akan dihakimi oleh Allah, gitu, sebelum memasuki kehidupan kekal. Hanya ada 2 garisnya. Orang-orang yang hidup dan matinya itu tetap menjadi orang benar, maka mereka nanti akan mengalami kekekalan di dalam kehidupan kekal. Tapi yang hidupnya durhaka dan sampai matinya pun masih durhaka, maka kekekalan yang akan mereka alami adalah kematian kekal. Dan itu sudah diyakini, gitu loh. Jadi tidak ada kemudian pengajaran-pengajaran yang selama ini sudah hampir 1 milenium menguasai gereja. Itu kan adalah bahwa orang-orang yang matinya durhaka, matinya berdosa, masih bisa masuk surga dengan melewati purgatori, kan begitu. Ya, itu yang pernah kita bahas sebenarnya sedikit di dalam di dalam episode lalu. Nah, sekarang dengan pengakuan iman Westminster ini, mereka yakin bahwa nggak ada itu jalan jalan untuk meniti satu jalan untuk menuju kepada sorga melewati 8 titik api penyucian itu tidak ada. Karena yang bisa menentukan hidup mati seseorang, masuknya seseorang ke surga dan neraka ya hanya Tuhan. Jadi artinya kita melihat perkembangan dari iman Martin Luther setidaknya dalam 1 abad, dalam 100 tahun itu berkembang lagi, yaitu di dalam kelompok yang lain, di negara yang lain. Tapi ini kan artinya sudah menunjukkan bahwa gemaknya sudah semakin besar toh, dari hanya Jerman, lalu kemudian sampai ke negara tetangga Swiss, tapi ini sekarang sudah seperti gelombang air itu yang semakin luas, gitu. Nah, yang ketiga dari pengakuan iman Westminster ini adalah mereka percaya bahwa ada hubungan, gitu, antara keadilan Allah itu dengan keselamatan. Jadi artinya apa yang digagas oleh Martin Luther 100 tahun yang lalu itu mereka masih yakini, gitu, bahwa Allah itu dalam menciptakan dunia itu adil. Dia tidak akan sengaja menciptakan dosa. Tapi kalaupun dosa ada, maka dosa itu akan menjadi alat pengujian manusia untuk bertanggung jawab terhadap hidupnya, supaya dengan tanggung jawab hidupnya itulah Tuhan menilai mereka ini layak nggak dibenarkan. Nah, gitu loh.
Jadi sebenarnya dalam pengakuan iman ini kita belajar bahwa oh ternyata ada kelompok orang-orang yang sudah memikirkan hidup yang benar sebenar-benarnya itu seperti apa. Nah gitu. Tambah seru nih kayaknya Pak Gem. Karena dari peristiwa yang ketiga ini ternyata melahirkan kerinduan jemaat pada supremasi atau kedaulatan Alkitab dan Roh Kudus pada gereja gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di peristiwa yang keempat ini yaitu Yakub Spener ini, apakah ini juga akan menjadi puncaknya? Ya, bisa kita katakannya jadi puncaknya ya, karena Yakub Spener juga adalah seorang yang pada akhirnya sangat merindukan ya, satu penerapan penuh terhadap tema-tema atau pengajaran-pengajaran di dalam Alkitab. Jadi setelah dia belajar banyak gitu ya, khususnya tentang mata kuliah yang berhubungan dengan pelayanan. Dan di situ ada tentang bahasa Alkitab, ya, seperti kita belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, lalu kemudian belajar tentang tema-tema Alkitab, gitu. Maka dia dapati kemudian satu perenungan gini, apakah artinya satu pesan-pesan spiritual di dalam Alkitab ini kalau tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah gitu loh. Jadi sebenarnya Yakub Spener ini boleh saya katakan menjadi perintis dari dimulainya pragmatisme. Ya, artinya pragmatisme itu jangan cuma sekedar berteori, beradu pendapat, adu argumen soal ayat gitu ya. Seolah dia ingin berkata berhentilah berteologi, percuma kalau ayat-ayat Alkitab itu tidak diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sayangnya di dalam khotbah-khotbah Yakub Spener ini yang lebih kepada pragmatis, tapi sebenarnya dia tidak pragmatis murni ya, tetap dia belajar teologi dulu gitu. Jadi dia belajar yang kita sebut teori. Tapi teori itu kan akan mati kalau tidak dipraktekkan gitu. Dan praktek itu sendiri juga akan jadi kebablasan kalau tidak ada teori. Jadi tetap harus ada keseimbangan tuh teori dengan praktek. Nah, ketika khotbah-khotbah Spener ini yang sudah mulai menyeimbangkan teori dan praktek antara firman dan penerapan kehidupan Roh Kudus dan kemudian penerapannya, rupanya menjadi jengahlah ini barisan-barisan yang ortodoksi ini. Mereka pikir kok Yakub Spener ini seperti mengabaikan diskusi penting tentang benar atau tidaknya satu ayat Alkitab ini sudah betul-betul sah nggak untuk menjadi pedoman iman gitu. Mereka anggap Yakub Spener mengabaikan hal itu. Padahal kan tadi kita sudah lihat toh dari sejak zamannya Martin Luther gitu ya, 2 abad sebelumnya ini itu jaraknya cukup jauh toh. Yakub Spener sudah ada di akhir abad 17. Sementara Martin Luther, Anabaptis tadi di awal abad yang ke-16 gitu. Jadi artinya sudah ya sebutlah sudah beda 2 abad ini sebenarnya. Tetapi yang kita lihat kan bahwa apa yang Yakub Spener usung ini sebenarnya juga merupakan perkembangan dari gerakan-gerakan ini gitu loh. Bahwa kebenaran itu atau keselamatan itu hanya ada di dalam belas kasihan Tuhan gitu. Nah, sekarang kalau kita yang tidak bisa gitu melakukan kebenaran firman Tuhan, masalah belas kasihan ya sudahlah itu urusan Tuhan. Tapi urusan kita adalah melakukan saja kehendak Tuhan. Cukup tidaknya Tuhan yang tahu gitu loh. Nah, itu yang justru menjadikan khotbah-khotbah Yakub Spener ini ancaman gitulah ya bagi gereja-gereja, sebutlah saya katakan gereja-gereja yang arus utama ini, yang kita sebut mainstream ini. Sehingga dia seringkali sudah kalau sekarang itu ditutuplah kesempatan untuk berkhotbah di mana-mana gitu lah. Nah, Yakub Spener nggak kehilangan akal. Maka dimulailah kemudian satu ibadah-ibadah kecil dari rumah ke rumah yang dia sebut dengan kolegia pietitas, yang sekarang kita kenal dengan PD.
persekutuan doa, gitu, ibadah dari rumah ke rumah, dari tempat ke tempat, gitu. Jadi yang mempopulerkan itu adalah Spener sebenarnya, gitu. Kalau sekarang kan kita kenal PD apa PD. Kalau nggak di rumah ya di gedung atau di mana begitu. Nah itu Yakov Spener sudah mengawalinya. Kenapa? Karena dia sudah dilarang untuk berkhotbah di mimbar-mimbar gereja-gereja besar atau gereja-gereja kecil gitu. Lalu apa yang kemudian dia usung di dalam PD itu? Bukan cuma sekedar ngobrol, tapi belajar Alkitab, gitu. Membahas Alkitab. Dan juga mengupayakan bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu yang sangat dikenal kemudian pada akhir abad 17. Gerakan yang nantinya akan menjadi cikal bakal dari gerakan-gerakan revival memasuki abad 18 atau yang kita kenal abad modern. Nah itu nanti kita akan bahas di episode berikutnya gitu ya. Tapi dari sini sebenarnya. Nah kalau saya perhatikan ini artinya semangat untuk mengembalikan kondisi dari gereja mula-mula semakin menemukan puncaknya. Kalau di Martin Luther tadi adalah hasrat untuk untuk menemukan kebenaran itu melalui merenungkan firman. 2 tahun dia belajar kitab Roma, baru dia pasti, gitu kan. Lalu masuk kepada pengakuan iman Westminster tadi, mulai percaya otoritas Alkitab, gitu kan. Bahwa hanya Alkitablah yang benar. Jadi orang paham Alkitab pasti akan menemukan kebenaran Allah. Nah sekarang Yakov Spener menyempurnakannya gitu. Bahwa kalau kita betul-betul belajar Alkitab secara intensif, ditambah dengan doa secara intensif dari rumah ke rumah, hanya dengan persekutuan beberapa orang, itu justru akan mengembalikan kekuatan pekerjaan Roh Kudus sama seperti di gereja mula-mula. Nah gitu. Ya jadi saya bisa katakan Yakov Spener ini adalah puncaknya. Justru di sini kita lihat kenapa 4 hal ini yang kita bahas ya. Walaupun tadi saya katakan kan peristiwa-peristiwa dalam sejarah gereja banyak sekali. Tapi 4 hal ini yang memang linier ini saya lihat. Dari pekerjaan awal Roh Kudus pada awal milenium yang ke-5. Jadi dengan begitu ya paling tidak di pertengahan dari milenium ke-6 ini ya. Dari mulai abad 15 sampai abad yang ke-17. Kita bisa melihat semangat-semangat untuk kembali kepada gereja mula-mula yang bisa saya katakan paling tidak mulai mengerucut kepada pemulihan segala sesuatu itu sudah mulai terjadi sebetulnya. Ya, luar biasa ternyata ya Pak Gem. Gerakan-gerakan ini meskipun terlihat cukup singkat tetapi punya pengaruh cukup besar ya. Dan ini memperjelas penggenapan firman di gereja mula-mula untuk gereja kembali pada relnya begitu ya. Dan Pak Gem, ternyata waktu kita juga yang membatasi kita. Sebelum kita akhiri, kita akan dengarkan closing statement dari Pak Gem. Ya mungkin hanya seperti sebuah rangkuman dari 4 pembahasan ini ya. Bahwa kita merindukan, kalau kita ingin merindukan Roh Kudus bekerja, betul-betul berdaulat di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan gereja pada masa sekarang, maka kita hanya perlu konsisten gitu untuk mempelajari firman Tuhan. Entahkah kalau kita memang bisa sabar atau senang sendiri menyendiri belajar, atau kita mencari teman-teman seiman yang punya kerinduan yang sama gitu ya, seperti halnya PD tadi begitu. Lalu juga sambil kita belajar sebisa mungkin menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, maka saya yakin supremasi atau kedaulatan Roh Kudus betul-betul akan kembali nyata sebagaimana peristiwa Pantekosta di awal gereja mula-mula. Baik, sahabat gembala, kalau kita perhatikan dari sini kita akan belajar bahwa ternyata gerakan-gerakan ini membawa kita pada supremasi atau kedaulatan Alkitab dan Roh Kudus pada gereja Tuhan. Dan ini mendorong pertumbuhan iman kita, bagaimana kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan itu akan teraplikasi dalam hidup kita sehari-hari sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Demikian pembelajaran
Alkitab kita saat ini. Dan sebelum kita akhiri, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan kepada sahabat gembala, bahwa episode pembelajaran Alkitab kita serial Firman-Nya Hidupku, kita akan posting atau tayangkan di channel Firman-Nya Hidupku. Dan bagi sahabat gembala yang merasa diberkati dan juga mengalami pembelajaran bertumbuh imannya, kami rindukan untuk bisa membagikan link ini kepada sahabat, keluarga, dan saudara, sehingga mereka juga bisa belajar bersama-sama kita bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Dan kami juga menyampaikan kerinduan untuk melibatkan sahabat gembala di dalam pelayanan ini, sehingga pelayanan ini semakin memberkati banyak orang. Bagi sahabat gembala juga yang memiliki pertanyaan, kami mempersilahkan untuk mengetik di kolom komentar yang ada, nanti kami akan menjawab. Dan jika sahabat gembala menginginkan jawaban yang privasi, maka silahkan menghubungi nomor admin di deskripsi channel ini. Kami akan menghubungi sahabat gembala kembali. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri pendalaman Alkitab kita kali ini, dan kita akan tutup di dalam doa. Pagem akan memimpin kita. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sesi pembelajaran hari ini. Kami sudah belajar dari tokoh-tokoh iman di dalam sejarah gereja. Walau mungkin mereka tidak sepopuler tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab yang tiap hari dapat dibaca, karena belum tentu orang dapat mempelajari sejarah seperti halnya dengan membuka Alkitab. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan telah menaruh orang-orang tertentu yang dapat mengubah jalannya satu perkembangan iman melalui peristiwa-peristiwa yang hebat ini dari tokoh-tokoh iman ini. Walaupun mereka tentu mempunyai banyak kekurangan, tetapi kami memahami bahwa manusia ini penuh kekurangan, tapi kami tidak ingin berada terus di kuasa kekurangan kami. Kami ingin belajar dari apa yang bisa kami dapati tentang kebaikan, bahkan juga tentang kelayakan, dan bahkan juga tentang apa yang Tuhan kehendaki tentunya. Maka Tuhan tolong supaya pembelajaran ini memberikan kami satu pandangan baru, keinginan baru, kerinduan baru, harapan baru akan kembalinya supremasi Alkitab dan Roh Kudus di dalam kehidupan kami dan di dalam kehidupan gereja Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, memberkati sahabat gembala yang berkontribusi di dalam pelayanan ini, PA Firman-Nya Hidupku. Tuhan berkati apa yang mereka sudah buat, tentu Tuhan tidak akan lepas tangan tentunya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan kami akan berdoa memohon berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.